Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Ini adalah soal flowchart ya teman-teman ya. Diberitahukan di soalnya itu, bilangan asli M dan N memenuhi kedua pernyataan berikut. Input X sama dengan 3, menghasilkan Z sama dengan 12. Kita gunakan dulu pernyataan yang nomor 1 ya. Saat X-nya sama dengan 3, kita mulai di sini nih. Ini, apakah X-nya prima? X3 itu tentu aja prima ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke Y sama dengan 4X min 2. Kita masukkan 4X-nya tadi 3 min 2. 4 kali 12. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kurang 2 sama dengan 10. Jadi Y-nya 10. Kita lanjut ke sini. L sama dengan Y per 2 dikurang 1. Y-nya tadi berapa? 10 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 5. Kurang 1 sama dengan 4. L-nya kita dapat bahwa L-nya 4. Untuk mencari selanjutnya ini Z, mencari Z. Tapi Z-nya kan kita udah tahu ya. Kita tulis dulu rumusannya. L ditambah M pangkat 3. Kita tahu bahwa Z-nya itu 12. 12 sama dengan L-nya 4 ditambah M pangkat 3. Kita kurangkan kedua ruas dengan 4. 12 kurang 4 sama dengan M pangkat 3. 12 kurang 4 sama dengan 8. M pangkat 3. 8 itu, kita tahu bahwa 8 itu 2 pangkat 3. Nah, di sini kita ubah 2 pangkat 3 sama dengan M pangkat 3. Jadi, M-nya itu 2. Jadi, jawabannya yang B. Soal selanjutnya, masih tentang flowchart. Masih soal yang sama, yang berkaitan dengan yang tadi. Sekarang kita menggunakan pernyataan yang kedua untuk mencari si N-nya. Oke, kita mulai. Pernyataan 2 itu X-nya 4. Kita mulai dari sini. Apakah X-nya prima? Enggak ya teman-teman. Jadi kita ke sini. X sama dengan 4 itu bukan, angka 4 itu bukan angka prima. X kuadrat kurangi X. X kuadrat itu 4 kuadrat kurangi dengan 4. 16 kurang 4 sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12. Kita lanjut ke sini. Ke bawah Z sama dengan, tulis dulu Z sama dengan N dikali banyaknya faktor positif. Banyaknya faktor positif. Sana ya. Faktor positif dari mana? Dari si Y-nya. Nih, dari si Y ini. Kita tulis dulu Z-nya itu 18 sama dengan N dikali banyaknya faktor positif dari si 12. Kita tahu faktor positifnya itu 1, 2, 3, 4. Berapa lagi tuh? 6. Terus, dan 12 itu sendiri ya. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. N dikali 6. Kedua ruas kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan N. 18 dibagi 6 sama dengan 3, maka N-nya 3. Jadi jawabannya ada di yang C. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Masih tentang flowchart dan masih berkaitan dengan soal yang tadi, hanya saja berbeda yang ditanyakan. Sekarang yang ditanyakan ini, jika diberikan input X-nya sama dengan 6, maka Z-nya berapa? Oke, kita masuk ke sini. X-nya sama dengan 6. Apakah X bilangan prima? Bukan, karena 6 itu bukan bilangan prima. Tidak, maka ke sini Y sama dengan X kuadrat min X. Kita masukkan X-nya. Terus ini 6 kuadrat itu 36 sama dengan 30. Y-nya sama dengan 30. Terus Z-nya, Z sama dengan N kali banyaknya faktor lagi yang tadi. Z-nya yang dicari, N-nya yang tadi ya. N-nya itu tadi kita udah dapatkan bahwa N-nya itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke sini. Z sama dengan N-nya 3 dikali banyaknya faktor positif dari Y. Dari 30 ini. Faktor positif dari 30 ada 1, 2, 3, ada 5, ada 6. Ada berapa lagi? 10, ada 15, dan ada 30 itu sendiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi tinggal kita kalikan aja kalau udah gini. Z sama dengan 3 kali 8, 24. Aduh, ya. Jawabannya di D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal fungsi ya. Kita baca dulu soalnya. Fungsi f dengan fx sama dengan a min 2x. Kita tandai dulu fx sama dengan a min 2x untuk suatu bilangan real a. Memiliki inverse yang memenuhi f inverse a kuadrat plus 2 sama dengan min 2. Nah, yang ditanyakan kuantitas P dan Q. Sebelum kita mencari nilai A ya, yang ditanyakan kayak ini ya. Aduh, P-nya itu sama dengan A. Nah, A itu ada di sini, sama di sini nih. Nah, ini kan kita udah tahu bahwa inverse dari A kuadrat plus 2 itu sama dengan min 2. Tapi kita belum tahu X inverse-nya itu berapa. Nah, untuk mencari X inverse, Fx inverse ya, kita ambil dulu fungsi fx yang ini, yang awal ini, yang belum inverse, masih yang original gitu ya. Kita tahu bahwa fx itu sama dengan y. Kita tulis ulang. Untuk membuat inverse itu, kita jadikan x sama dengan. Nah, kita kurangkan dengan a, kita bagi dengan 2, dan kita kali dengan min 1. Jadi ini kali min 1 jadi gini ya. Kita bagi dengan 2, sama dengan x. Inilah inverse-nya. Ini f inverse x. Nah, terus kita ubah lagi ya. Jadi ini lagi. Nah, x per 2. Ini adalah inverse-nya. Lalu kita masukkan nilai ini nih. Kita masukkan nilai yang ada di sini. Kemana? Ke si x-nya ini. Kita susun ulang lagi. A min x-nya masukkan. A kuadrat plus 2 dibagi dengan 2. Katanya ini tuh min 2. Nah, kita kali distributif dulu ya. Ini negatifnya. Jadi A min A kuadrat min 2 per 2 sama dengan min 2. Sebentar kita pindahkan ya. Biar, nah, kita pindahkan ke sini. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. A min A kuadrat min 2 sama dengan min 4. Kita tambahkan dengan min 4. Kita tambahkan dengan 4. Kedua ruas. Nah, min 2 ditambah 4 sama dengan plus 2. Kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Biar si A kuadratnya ini nggak negatif. Sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan nih. Bilangan berapa yang jika dikalikan itu hasilnya min 2 dan jika dijumlah itu min 1. Berarti min 2 dan plus 1. Kita cari A-nya itu sama dengan min 1 atau A-nya itu sama dengan 2. Nah, kita kembalikan ke sini. A-nya itu ini ya. Nih. Hubungan antara kuantitas P dan Q berikut. Saat P-nya itu sama dengan min 1 dan Q-nya itu sama dengan min 2, berarti kuantitas P itu lebih besar daripada kuantitas Q. Ya kan? Karena min 1 itu lebih besar daripada min 2. Lalu saat P-nya itu 2 dan Q-nya itu min 2, tetap aja si P-nya ini tetap lebih besar daripada si Q. Karena 2 itu lebih besar daripada min 2. Maka jawabannya yang A, kuantitas P lebih besar daripada Q. Soal selanjutnya. Soal
materi tentang kaidah pencacahan ya dan peluang. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari A, B, C, D, dan E dari kiri ke kanan. Dengan huruf ketiganya itu harus B, C, atau D. Serta huruf pertamanya itu bukan A. Oke, kalau dapat soal yang kayak gini disuruh menyusun, terus di urutan keberapanya itu harus apa gitu ya. Ini kita bisa gunakan filling slot namanya. Nah, kita bikin dulu tabel-tabelnya. Ini kan ada 5 ya, dari kiri ke kanan katanya. 4, 5. Huruf pertama itu bukan A. Nah, karena ini ada 5 abjad, A, B, C, D, E. Ini gak boleh ini gak boleh jadi huruf pertama. Dan B, C, atau D itu harus ada di sini, harus ada di urutan ketiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Maka karena di urutan ketiga itu harus ada B, C, atau D, kita masukkan di sini. Ada 3 kemungkinan. Bukan ada 3 kemungkinan, tapi ada 3 yang memenuhi ada di urutan ketiga ini gitu, yaitu B, C, atau D. Nah, ini kita buat kemungkinan saat huruf pertamanya itu E. Saat huruf pertama itu E. Saat huruf pertama itu E, maka di sini bisa kita simpan 1 karena ini cuma ada E ya. Nah, di huruf ketiga ini, di urutan ketiga ini, jika kita gunakan salah satu dari 3 B, C, D ini, maka sisa hurufnya itu, nah, E udah kepake tuh 1, E udah kepake 1, di urutan ketiga juga udah kepake tuh 1. Misalkan si C, maka huruf yang tersisa itu ada B, D, dan A. Jadi kita bisa simpen di sini ada 3 huruf yang bisa kita gunakan. Nah, setelah ini kita isi lagi nih di urutan keempat dan kelima. Di urutan keempat itu karena tadi kita udah menggunakan misalnya tadi tuh kita udah menggunakan si A di urutan kedua, maka sisa 2 huruf lagi. Kita tulis di sini ada 2 huruf lagi nih. Nah, jika di urutan keempat ini hurufnya udah digunakan yang salah satu dari 2 tadi, maka otomatis di sini sisa 1 gitu. Jadi ini dapat kita kalikan 1 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 18. Nah, ini saat huruf pertamanya itu E. Nah, sekarang kita buat lagi kemungkinan saat huruf pertamanya itu antara B atau C, D atau B, C atau D. Nah, ini ya. Saat huruf pertamanya itu 3 huruf ini, B, C, D gitu. Kita bikin lagi di sini. Nah, kita bikin slotnya. Di sini ada 3 kemungkinan lagi. Kenapa ada 3 kemungkinan? Karena kita baca lagi di sini. Huruf ketiga itu harus B, C, atau D. Maka di huruf ketiga ini pastilah ada 3 yang dapat memenuhi urutan ketiga ini gitu. 3 ini itu B, C, atau D. Nah, otomatis jika di sini di urutan ketiga ini kita udah gunakan B misalnya, maka di huruf pertamanya itu hanya bisa D atau C karena B itu udah ada di urutan ketiga nih. Maka ini kita bisa masukkan 2
2 huruf yang dapat memenuhi gitu. Nah, saat kita udah tentuin nih di sini misalkan ini udah kepake satu huruf B misalnya, terus di huruf pertamanya ini C, maka di sini itu bisa D, bisa E, bisa A, ya kan? Ini 3. Saat di sini udah kepake misalkan D di sini, maka di sini cuma E dan A, sisa 2. Dan saat di sini udah kepake nih salah satu huruf ini, A misalnya, maka di sini sisa E. Jadi ada 1. Lalu kita kalikan semua ini. 2, 3, 3 dan 2. 2 kali 3 6, 2 kali 3 6. Jadi 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36. Nah, karena ada 2 kejadian yang berbeda gitu, saat huruf pertama E dan saat huruf pertamanya itu B, C atau D, maka kita jumlahkan kemungkinan ini. 18 ditambah 36. Berapa tuh? 18 tambah 36. 54 ya hasilnya ya. Jadi jawabannya itu 54. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal sekumpulan data disajikan sebagai berikut. Ada 20, 30, 30, 35, 40, 45, 50 dan 55. Ini udah berurutan ya dari yang terkecil 20, 30. Ya, ini udah berurutan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oh, ada 4 pernyataan. Kita cek dulu yang nomor 1, rata-rata kumpulan data kurang dari 40. Kita cari rata-ratanya dulu dari data ini. 20 tambah 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 ditambah 50 ditambah 55. Lalu kita bagi dengan 8. Nah, ini totalnya ada 305. Teman-teman bisa hitung sendiri silakan. Dan bagi 8, hasilnya itu sekitar 38,125. Rata-rata dari 8 data ini itu 38,125. Nah, kita cek lagi pernyataan 1. Rata-rata kumpulan data. Rata-rata kumpulan data kurang dari 40. Apakah benar rata-ratanya itu kurang dari 40? Kita cek pernyataannya. Oh, ternyata benar ya kan. 38,125 itu emang kurang dari 40. Berarti yang nomor 1 ini, pernyataan 1 ini valid gitu ya. Kita cek yang kedua. Median kumpulan data lebih dari modusnya katanya. Median kumpulan data lebih dari modusnya. Kita cek apakah benar pernyataan 2. Median itu data yang ada di tengah. Nah, karena ini ada 8 data, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, maka tengah-tengahnya itu ini nih. Nah, ini. Kalau tengah-tengahnya ini rata kan ya, ke kiri 3, ke kanan juga ada 3. Ini nih, kiri 3, kanan 3 ya. Ini di sini. Maka untuk mencari mediannya, kita jumlahkan data tengah tersebut. Lalu kita bagi dengan banyaknya data tengah tersebut. Ya, ini ada 2. 35 ditambah 40 sama dengan 75. Kita bagi dengan 2, maka hasilnya kurang lebih itu 37,5. Katanya median kumpulan data lebih dari modusnya. Nah, untuk modus itu merupakan data yang paling banyak muncul. Nah, di sini data yang paling banyak muncul tuh berapa tuh kira-kira? Data yang paling banyak muncul di sini itu ada 30 ya. 30-nya ada 2 di sini nih. Karena selain itu nggak ada lagi yang muncul 2 kali tuh. Nah, kalau gitu kita cek nih.
Median kumpulan data lebih dari modusnya. Mediannya 37,5, apakah benar lebih dari 30? Oh, ternyata emang benar ya. 37 itu lebih dari 30. Maka pernyataan 2 itu valid. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya, katanya. Modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya. Kita tahu modusnya tadi 30. Jangkauannya, cara mencari jangkauan itu kita kurangkan data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil. Di sini data yang paling besarnya 55, kita kurangkan dengan 20. Di sini ya. Ini jangkauan, kawan. 55 kita kurang dengan 20. Ini modus ya, ini modus. Maka hasilnya 35. Katanya pernyataan 3 itu modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya. Apakah benar 30 itu lebih dari 35? Enggak ya. 30 itu kurang dari 35 gitu. Jadi pernyataan nomor 3 salah. Kita lanjut ke pernyataan nomor 4 terakhir ini nih. Jangkauan kumpulan data tersebut lebih dari mediannya, katanya. Katanya jangkauannya itu lebih dari mediannya. Mediannya itu tadi ini kita dapat ya di sini nih. Mediannya itu 37,5. Untuk jangkauannya itu tadi 35. Apakah benar jangkauan itu lebih dari mediannya? Salah ya teman-teman ya. 35 itu lebih kecil daripada 37,5. Maka pernyataan yang nomor 4 ini salah. Jadi berapa banyak pernyataan yang benar? Hanya ada 1 dan 2. Jadi hanya ada 2 pernyataan yang benar, yaitu jawabannya di yang C.